Pagi itu, matahari perlahan menyelinap masuk lewat jendela sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan riuh. Langkah tetangga yang menyapu halaman. Di jalan kecil depan rumah, seorang pedagang sayur mendorong gerobaknya, sambil sesekali memanggil ibu-ibu langganannya. Di rumah inilah keluarga Arunika tinggal, dengan rutinitas sederhana yang setiap harinya selalu dimulai dengan hiruk-pikuk penuh warna. Mira, sang ibu, sudah terjaga lebih awal. Ia berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan menyiapkan nasi goreng sederhana untuk sarapan pagi itu. Uap panas naik dari wajan, aroma bawang merah dan kecap manis memenuhi udara. Di sela kesibukannya, Mira melirik catatan pesanan kue online yang harus ia kirim siang nanti. Dari kamar lain, terdengar suara Raka, sang ayah, yang ribut mencari dasinya. "Mi, kamu lihat dasi hitamku nggak?" teriaknya dengan nada panik. Mira menjawab dari dapur sambil terus mengaduk wajan. "Coba cari di belakang pintu. Biasanya kamu gantung sembarangan." Sementara itu Dira, anak pertama yang sudah remaja berusia 15 tahun, masih meringkuk di kasur. Gorden kamarnya sudah terbuka, membiarkan cahaya pagi masuk dengan terang. Namun Dira hanya menutupi wajah dengan bantal, menolak bangun. Mira masuk ke kamarnya, mendekat, dan berkata lembut, "Dira, sudah jam 6 lewat, nanti terlambat sekolah." Dira bergumam malas. 5 menit lagi, Bu." Lalu menarik selimut lebih rapat. Di ruang tengah, Lala, si bungsu yang duduk di kelas 3 SD, sibuk mencari kaos kaki. Satu sudah terpasang di kakinya, tapi yang satunya entah kemana. Ia membongkar laci, menyingkap kursi, bahkan membuka lemari. Namun tetap saja, kaos kaki itu tidak ketemu. "Bu, kaos kaki sebelahku hilang!" teriaknya panik. Setelah berlarian ke sana kemari, akhirnya ia mengenakan kaos kaki dengan warna berbeda. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berkata, "Beda warna malah keren kan, Bu?" Mira hanya bisa tersenyum sambil menggeleng. Raka muncul dari kamar dengan terburu-buru. Ia salah mengambil ikat pinggang dan malah mengenakan milik anaknya yang masih kecil. Melihat itu, Lala tertawa terbahak-bahak, membuat suasana rumah semakin riuh. Dira yang baru keluar kamar dengan rambut akak kekoken, menguap lebar. Sambil menggaruk kepala, ia mengeluh. "Kenapa alarmku nggak bunyi sih?" Mira hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Alarmnya bunyi, kamu aja yang matiin lalu tidur lagi." Meski penuh kekacauan kecil, akhirnya mereka bisa duduk bersama di meja makan. Raka duduk dengan kemeja kerjanya, dasi masih belum terikat rapi. Mira meletakkan nasi goreng di piring masing-masing, lalu duduk menemani anak-anak. Dira makan sambil memainkan ponselnya, sesekali menunduk tanpa bicara banyak. Lala justru cerewet, bercerita panjang lebar tentang temannya di sekolah yang punya pensil warna baru. Raka mengangguk-angguk sambil sesekali menimpali cerita Lala, lalu bergumam tentang pekerjaan yang menumpuk di kantor. Mira menasihati Dira agar lebih rajin belajar, sambil menenangkan Lala agar segera menghabiskan sarapannya. Suasana berubah hangat ketika Lala salah menyebut kata piring menjadi pirang. Semua terdiam sejenak, lalu tertawa bersamaan. Momen kecil itu menambah warna pagi mereka yang sebelumnya penuh dengan keluhan dan terburu-buru. Setelah sarapan selesai, Raka mengenakan sepatunya di ruang tamu. Mira berteriak kecil dari dapur, "Jangan lupa jas hujan." Langit mendung. Dira dan Lala lalu berebut ingin duduk di depan motor. Perdebatan kecil pun terjadi. Akhirnya Raka menengahi dengan tegas, "Hari ini gantian. Kemarin Lala sudah duduk di depan, sekarang giliran Dira." Lala manyun, bibirnya cemberut. Namun Mira memberinya bekal kue kecil agar ia kembali tersenyum. Akhirnya, motor Raka melaju keluar rumah. Dira dan Lala duduk di boncengan dengan wajah bercampur antara malas dan semangat. Mira berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sambil tersenyum hangat. Suara motor perlahan menjauh, meninggalkan rumah yang kembali sepi. Kamera imajiner seakan masuk ke dalam rumah. Meja makan tampak berantakan, piring kosong berserakan. Sisa nasi goreng masih ada di wajan. Gelas teh manis belum habis. Semua itu menjadi tanda kehidupan sederhana yang nyata. Pagi yang sibuk, penuh tawa, keluhan, dan kekacauan kecil. Justru, disitulah kebahagiaan sebuah keluarga terasa nyata. Karena kebahagiaan tak selalu datang dari hal besar, melainkan dari rutinitas kecil yang dijalani bersama.